Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Zulfiatunisa dengan NIM 2308908 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Saat ini saya akan membahas mengenai mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai front end dan back end. Yang pertama adalah front end. Front end adalah bagian dari sebuah aplikasi atau website yang berhubungan langsung dengan pengguna. Segala sesuatu dapat dilihat, disentuh, atau diklik oleh pengguna adalah bagian dari front end. Bagian ini bertanggung jawab atas tampilan visual dan interaksi seperti desain antarmuka, animasi, dan elemen interaktif. Front end berfungsi memastikan bahwa pengguna dapat menikmati pengalaman yang menarik dan mudah digunakan. Front end terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu HTML. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. Elemen-elemen HTML seperti paragraf, heading, gambar, dan link membantu membentuk kerangka sebuah website. Contoh HTML sudah terdapat di sini juga. Yang kedua yaitu CSS. CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML seperti warna, font, dan posisi. Dengan CSS, halaman web menjadi lebih menarik dan estetis. Contoh CSS sudah terdapat di sini. Selanjutnya yaitu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang menambahkan interaktivitas dan fungsi dinamis pada halaman web. Contohnya adalah animasi, validasi formulir, dan manipulasi elemen secara real-time. Contoh JavaScript juga sudah dicantumkan di sini. Selanjutnya yaitu backend. Backend adalah bagian dari sebuah aplikasi atau website yang berfungsi untuk mengelola logika, pemrosesan, server, dan database. Backend bekerja di balik layar untuk memastikan data dapat diproses, disimpan, dan dikirim dengan benar ke front end. Pengguna tidak bisa melihat langsung bagaimana backend bekerja, tetapi backend memainkan peran penting dalam memastikan aplikasi berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Backend terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP sering digunakan untuk memproses formulir, mengelola database, dan menghasilkan halaman web secara dinamis. PHP di sini sudah terdapat contohnya di sini. Selanjutnya yaitu Python. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang mudah dipelajari dan banyak digunakan untuk pengembangan web, data science, dan kecerdasan buatan. Python populer dengan framework seperti Django dan Flask untuk pengembangan web. Contoh Python juga sudah terdapat di halaman ini. Selanjutnya yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat platform independen dan sering digunakan untuk pengembangan aplikasi skala besar, termasuk back-end web dan aplikasi mobile. Java terkenal dengan stabilitas dan keamanannya. Contoh Java sudah tercantum di sini juga. Selanjutnya itu Node.js. Node.js adalah lingkungan runtime berbasis JavaScript yang memungkinkan pengembangan menjalankan kode JavaScript di server. Node.js sering digunakan untuk membangun back-end yang cepat dan efisien. Contoh Node.js sudah tercantum juga di sini. Selanjutnya yaitu perbedaan antara front end dan back end. Front end sendiri yaitu berfokus pada tampilan dan interaksi pengguna yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. Semua elemen yang terlihat di halaman web seperti teks, gambar, dan tombol adalah bagian dari front end. Teknologi ini dapat digunakan untuk front end termasuk HTML, CSS, dan JavaScript untuk mendesain dan memberikan interaktivitas. Sedangkan backend sendiri bekerja di balik layar, mengelola logika, server, dan database. Backend memastikan bahwa data diproses dan dikirim dengan benar ke front end untuk ditampilkan. Teknologi yang digunakan dalam backend mencakup bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Node.js, serta database seperti MySQL dan MongoDB. Kesimpulannya yaitu front end dan backend adalah dua bagian utama dalam pengembangan web. Front end berfokus pada tampilan dan interaksi langsung dengan pengguna, sedangkan backend menangani logika, server, dan database di balik layar. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan website yang fungsional dan menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.